kasih kepada teman-teman dari komunikasi aktif. Kalau misalnya rekan tidak belum melaksanakan campaign, silakan disiapkan. Bahwa COVID itu tidak kelihatan, tapi masih di sekitar kita ini ada. Jadi tolong masker tetap dipakai, jangan dilepas, jaga jarak. Dan Nasdem Mulia ini sudah terkenal sampai ke tingkat nasional. Tahun 2015 sampai Pak Menteri Desa, Kementerian datang sini. Dan saya yakin juga KOD ini sudah mengantisipasi dan mensiasati pelaksanaan Lekrangki pada hari ini. Tentu harapan kita semua, mulai dari pelaksanaan tumbang kiping sampai ke aktivitas yang lainnya bisa terlaksana dengan baik. KOD Sudi Mulia ini dengan luasan lebih kurang 983 hektar yang mendapat dana bantuan dan ada yang suaranya 41 hektar. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Oki, Bapak Imlan Khairum. Terima kasih Pak sudah hadir dalam pertemuan ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian Kabupaten Oki, Bapak Herliansah. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati yang mewakili Polres tadi, abang kami Pak Siregar. Yang kami hormati Pak Camat, Pak Julian yang hadir dalam pertemuan ini. Yang kami hormati Bapak Kapolsek, abang kami Bang Juntak, Pak Dan Ramil, Bapak Kepala Desa dari G5, Pak Joko, Kepala Desa tetangga yang hadir pada pagi hari ini juga. Yang kami hormati Bapak-Bapak dari Forum KUD Wilayah 345, ada 18 KUD. Di sini saya lihat lengkap semua. Terima kasih Pak, ini dukungan yang sangat besar buat saudara kita KUD Maju Lancar Desa Sedi Mulyo. Mudah-mudahan semua KUD kita ini bisa melaksanakan niatan yang sama dan mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan bantuan BPDPKS juga, sehingga nanti semua kegiatan replantingnya untuk tujuan produktivitas yang lebih tinggi bisa kita capai semuanya. Terima kasih buat KUD di bawah Forum Komunikasi Wilayah 345 yang hadir secara lengkap pada hari-hari ini. Mungkin saya tidak perlu sebutkan satu persatu nama KUD-nya Pak. Terima kasih kepada bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum saya ke KUD, di sini juga ada, kami mohon maaf dari manajemen Sampurna Agro bahwa Pak Eldi tadinya mau ikut hadir, tetapi karena kegiatan beliau ada yang tidak bisa dapat ditinggalkan hari ini, termasuk juga GM Wilayah 2 yang membawahi kegiatan ini, yaitu Pak Helmi tidak bisa hadir. Kami mewakili manajemen Sampurna Agro, ada juga di sini Bapak GM dari PKS, Pak Riki. Terima kasih Pak Riki sudah hadir, dan terima kasih kepada Pak Manajer yang hadir di sini semua, Pak Muhammad Ihsan yang membawahi Wilayah 345 dan juga memprakarsai memediasi terlaksananya replanting pada pagi hari ini di KUD Maju Lancar. Terima kasih Pak Dedi juga dari Manajer Plasma yang dari Wilayah 2 hadir, dan juga pimpinan Project Replanting kita, manajernya Pak Muden Mandurung hadir di sini mewakili inti, di mana beliau nanti sebagai penanggung jawab di lapangan berhasilnya pelaksanaan kegiatan replanting. Dan juga di sini ada manajer PKS, tadi saya lihat ada Pak Ferry ya. Terima kasih Pak Ferry, dan juga bapak-bapak ASN pembina lainnya yang hadir. Terima kasih kepada perwakilan anggota petani KUD Maju Lancar, dan juga kepada bapak-bapak pengurus kelompok. Sengaja saya terakhir menyampaikan kepada KUD. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak pembina dari Lisbon untuk KUD Maju Lancar, yaitu Pak Haji Karsa yang hadir di sini, di mana nanti selama pelaksanaan replanting ini 4 tahun ke depan, Bapak Haji Karsa akan membina kita, mengawasi kita, memberikan masukan dan juga apa yang perlu, termasuk nanti pelaporan-pelaporan kepada pemerintah terkait pelaksanaan atau penggunaan dana BPDPKS. Terima kasih juga ada di sini koordinator daripada pembina, ada Pak Mulyadi, saya lihat hadir tadi ya. Terima kasih Pak Mulyadi. Terakhir kepada KUD Maju Lancar, terima kasih Pak Ketua, Pak Ngadenan. Kami manajemen Sampurna Agro mengucapkan selamat atas dilaksanakannya hari ini kegiatan tumbang kimping perdana untuk KUD Maju Lancar. Untuk itu tepuk tangan dulu kita semua. Dan terima kasih dari manajemen Sampurna Agro kami sampaikan kepada semua
anggota KUD Maju Lancar yang masih mempercayakan pembangunan kebun ataupun kegiatan replanting ini masih diserahkan kepada Sampurna Agro. Yakin dan percaya bahwa kami dari manajemen Sampurna Agro akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana yang Bapak harapkan. Kita sudah bermitra 25 tahun pertama, yaitu di periode pertama, sebagaimana tadi sampaikan Pak Ngadenan sebagai ketua. Mungkin Bapak-Bapak yang ada di KUD ini, kalau bisa kilas balik barangkali, bagaimana kita hadir di Desa Sediamulyo ini ketika ditempatkan pertama oleh pemerintah. Bagaimana kondisi kita, kemudian bagaimana berkat Tuhan yang kita peroleh selama 25 tahun. Itu sangat luar biasa, dan juga Bapak-Bapak juga sering sharing sama kami bahwa memang itu ada berkat Tuhan yang sangat luar biasa yang diterima masyarakat di sini. Kalau kesejahteraan, peningkatan ekonomi sudah dicapai di periode pertama, kami yakin periode kedua akan jauh lebih baik lagi mensejahterakan masyarakat. Untuk itu, apa caranya? Ini sekarang masih harapan kita ke depan. Apa yang harus kita lakukan sehingga kesejahteraan yang lebih baik daripada periode pertama itu bisa kita capai? Kami dari Sampurna Agro, pertama akan melaksanakan kegiatan replanting, dan kami sudah memilih atas kunjungan Bapak-Bapak ke perusahaan kami Bina Sawit Makmur sebagai produsen DP Sriwijaya. Artinya apa? Bahwa bahan tanam yang kita gunakan atau bibit yang kita gunakan adalah varietas unggul. Di sini kalau tidak salah menggunakan DP Sriwijaya 5 Semikron. Ya Pak Isan ya, SK5 ya. Ya, itu adalah bibit yang sangat unggul, dan semua yang diproduksi oleh Sampurna Agro ada 6 varietas, DP Sriwijaya 1 sampai dengan DP Sriwijaya 6, dan masing-masing ada semikronnya, itu adalah varietas unggul. Kalau dilakukan praktek budidaya terbaik atau best management practice kata orang Jawa, dan itu akan kami terapkan selama masa kontrak, masa perjanjian kita, dan ketika nanti kami serahkan kepada KUD tetap melanjutkan melaksanakan praktek budidaya terbaik, maka bahan tanam yang baik yang sudah unggul, produktivitas tentu akan lebih baik lagi dari periode pertama. Selain produktivitas tinggi menghasilkan TBS yang banyak buat masyarakat, hasilnya juga ini memiliki kualitas yang terbaik. Artinya apa? Nanti rendemennya atau jumlah minyak yang dihasilkan itu juga akan bisa membahagiakan buat perusahaan. Artinya ada dua sinergi, dua kekuatan besar, KUD dan masyarakat dan perusahaan. Ketika kedua kekuatan bersinergi, maka akan menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa, dan ini menjadi jaminan keberlangsungan usaha di bisnis bidang perkebunan buat KUD dan juga buat perusahaan. Dan tentunya tadi harapan kita untuk lebih mensejahterakan masyarakat akan tercipta. Tetapi satu lagi syaratnya, selain yang dua tadi, bahan tanam sudah baik, praktek budidaya terbaik dilaksanakan. Yang ketiga adalah harus ada kerjasama yang baik antar semua pihak. Siapa itu? Perusahaan, KUD, masyarakat semuanya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di seputaran kita, dan kita juga akan mohon juga bimbingan dan arahan nantinya dari pemerintah, karena kita adalah binaan daripada pemerintah. Di samping itu, kita juga harus mengharapkan dukungan keamanan dari kepolisian, sehingga kegiatan replanting ini bisa berjalan aman, lancar, dan sukses nantinya. Tanpa ketiga ini, kalau hanya dua tadi kita laksanakan sebagai jaminan dari perusahaan, itu juga akan mustahil kalau tidak didukung oleh yang ketiga. Untuk itu, kami yakin, karena kita sudah bermitra selama 25 tahun, kemitraan kita juga berjalan dengan baik. Apabila di periode kedua ini kami sebagai perusahaan nanti memilih sebagai off-taker, maka nanti kita juga kemungkinan untuk KUD Maju Lancar pada waktu setelah beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun ke depan, di sini ada dari Bank BRI sebagai bank pendamping kami. Kami juga mohon dari sejak sekarang, ketika nanti KUD ini membutuhkan dukungan dana pada tahun, bulan, dan tanggal tertentu yang sudah sesuai dengan RAB yang ada, mohon nanti BRI-nya menyediakan dana pinjaman bagi KUD tanpa berlarut-larut. Karena kalau tanpa itu juga, bisa juga nanti pelaksanaan replanting akan terkendala. Jadi disitulah kerjasama yang sangat baik dari semua pihak, termasuk perbankan tadi. Nah, mungkin itu kami dari manajemen Sampurna Agro dan saya sebagai pembina plasma yang dipercaya Sampurna Agro, saya juga berpesan buat KUD Maju Lancar, bila mana ada anggota yang hingga saat ini mungkin keluar daripada KUD di dalam perjalanannya, kami himbau dari sekarang, mohon dirangkul karena mereka juga adalah saudara kita. Ada beberapa KUD yang anggotanya keluar sehingga pengurusan dana BPDPKS tidak diikutkan, maka yang terjadi apa? Ini akan menjadi penyesalan.
Karena dana BPDPKS yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah, dia tidak mendapatkannya. 60 juta per kapling, Pak, itu dari mana? Sementara yang diminta oleh pengurus koperasi, selama ini kami ikut terlibat. Mereka tidak meminta yang aneh-aneh. Yang dibutuhkan hanya apa? Fotokopi KTP Bapak Ibu, fotokopi KK, ada fotokopi SHM. Selebihnya apa? Pengurus KUD lah yang capek. Pengurus KUD lah yang berkoordinasi dengan beberapa instansi pemerintah, termasuk kami dari perusahaan. Untuk itu, kalau ada di antara saudara kita yang keluar dari keanggotaan KUD, mohon dirangkul kembali. Apalagi kalau misalnya dana BPDPKS sudah turun. Ini sebagai contoh ya, ada salah satu KUD kita, saya tidak perlu sebutkan namanya KUD mana, dana BPDPKS sudah turun, tetapi dia terpengaruh oleh seseorang atau mungkin oleh oknum lah kita katakannya, dia mengundurkan diri dari KUD. Nah, ketika dilakukan perjalanan replanting, pemerintah juga meminta pertanggungjawaban daripada lembaga yang mengusulkan dana BPDPKS. Siapa itu? KUD. KUD tidak bisa mempertanggungjawabkan dana ini karena memang tidak dipergunakan. Karena kaplingnya sudah keluar dari KUD. Akhirnya, dana yang sudah cair tersebut ditarik kembali oleh pemerintah. Setelah ditarik oleh pemerintah, masyarakatnya ingin bermaksud membangun atau membuat sebuah kelompok tani. Nah, ketika diajukan kepada pemerintah, pemerintah melihat bahwa tanah yang dimasukkan, yang dikirimkan ke BPDPKS, titik koordinatnya kok sama, dan di desa tersebut sudah ada KUD. Pemerintah tidak merespon. Maka dana BPDPKS tersebut yang pernah didapat, itu ditarik pemerintah, dan kebun tersebut di blacklist sehingga tidak bisa mendapatkan dana kembali. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu semua dari anggota KUD, bila mana ada saudara kita yang keluar dari KUD, kami dari Sampurna Agro tidak punya kepentingan pribadi saya sebagai pembina plasmanya. Ini adalah demi kepentingan saudara-saudara kita yang keluar daripada KUD. Mohon dirangkul kembali. Kepada pengurus baru, karena Bapak ini sebagai ketua baru, mohon Pak dirangkul Pak ya. Mungkin ada di KUD kita ini yang keluar. Ya, saya nggak tahu Pak. Kalau ada, tolong dirangkul. Dan kami siap memfasilitasi komunikasi dengan saudara-saudara kita, memberikan pemahaman. Karena kita bermaksud, moto kita adalah maju dan tumbuh berkembang bersama masyarakat. Untuk itu, kepada semua KUD, kami harapkan pelaksanaan replanting ini, mari kita dukung bersama agar niatan kita, harapan kita bisa kita capai kembali lebih sukses daripada periode pertama. Mungkin itu, sebelum saya akhiri, mungkin perlu juga saya sampaikan ya, bagaimana perjuangan pengurus KUD selama ini di dalam melaksanakan kegiatan replanting. Ini kami awali tahun 2017, komunikasi sudah sangat panjang, melibatkan berbagai perbankan ya menjadi calon bank pendamping kita. 2017 pada saat itu belum ada belum ada kabar-kabar tentang bantuan pemerintah dari BPDPKS. Sampai kita mendapatkannya dari 2017 sampai dengan 2021, ini dapat 2020, berarti ada 4 tahun kita diskusi pada saat itu. Sangat dinamis setiap diskusi kita. Ketua KUD, pengurus KUD, pengawas semua pada saat itu. Ya, ada forum komunikasinya juga, Pak Jamio, ada Pak Haji Asar, ya. Di beberapa tempat, bukan sekali dua kali kita ketemu. Tetapi saya mau yakinkan kepada bapak-bapak semua, anggota KUD, bahwa pengurus bapak-bapak ini sudah melakukan tugasnya dengan banyak perjuangan hingga bapak-bapak semua mendapatkan bantuan BPDPKS. Untuk itu tepuk tangan untuk pengurus dulu. Mungkin itu Pak ya, setelah saya hitung tadi, sesuai dengan yang sampaikan Pak Mandenan tadi, luasan yang akan direplanting menggunakan dana BPDPKS itu ada 983 hektar. Ya, 983,8 berapa tadi, 88 hektar. Kalau dihitung itu sudah berapa miliar Pak? 29 miliar kita dapatkan Pak. Dana sebesar itu dari mana kita dapatkan? Tentunya itu adalah bekas doa dan juga ikhtiar yang kita lakukan bersama. Jadi untuk itu, yang sudah kita lakukan, sudah kita mulai dengan langkah yang baik, dengan tekad yang bersama. Maka untuk periode kedua ini, kami yakin ketika kita selalu bersama, selalu bekerja sama di lapangan ataupun di pertemuan di kantor-kantor atau setiap pertemuan kita mengenai dengan KUD, apabila kita bisa selalu bergandengan tangan, kita selalu bisa mengedepankan
kebersamaan. Ada perbedaan, tapi bisa kita membuat ketika kepala panas, hati kita menjadi dingin. Ketika hati kita panas, kepala kita menjadi dingin. Maka yakinlah, kita akan mencapainya. Untuk itu sekali lagi, selamat kepada Bapak Ibu semua dari KUD Maju Lancar atas dilaksanakannya tumbang titing perdana pada hari ini. Mudah-mudahan periode kedua adalah periode kesejahteraan yang berkelanjutan buat KUD Maju Lancar. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.